bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih bersama dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Patrice dan Isti. apa kabar? Hai. Ih? Luar biasa. Lagi winter di sini jadi gue agak Oh iya, berlapis-lapis ya. udah masuk winter. Iya. Kita mau bahas tentang cowok. Cowok lagi. Kasian banget ya jadi cowok ya. Kita Mohon maaf. omongin terus. Nanti gue mesti disclaimer lagi nih. Nah, hari ini tema kita adalah apa sih yang kita mau bahas di cowok pelit ini. Sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Karena bahaya nih kalau tidak dimengerti disclaimernya. Disclaimer kritik buat kita, mungkin juga saran, boleh langsung aja DM ke Instagram kita @bakonpodcast. Kita terbuka banget kok untuk kritik dan juga saran dari kalian gitu. Jadi semoga obrolan yang kita bawain hari ini di Bakon Podcast itu bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat. Ada pelajaran yang bermanfaat untuk Bakon Insiders. Kan kita lagi ini kan kita ngomongin dear cowok pelit. Nah, berarti ini yang untuk yang pelit aja, yang nggak pelit nggak usah tersinggung. Jangan marah ya kalau Anda tidak merasa. Oke. Kita mau mulai dari apa ya? Jelasin kali ya beberapa hal yang akan kita bahas di topik kali ini. Boleh. Yang pertama mungkin kita lebih ke pelit itu apa sih? Maksudnya konteksnya tuh gimana gitu menurut kita masing-masing? Seperti apa? Nah, terus kita juga mau ngomong kenapa sih cowok bisa pelit? Nah, mungkin kita tidak bisa menjawab kenapanya karena itu kan pertanyaan untuk cowok ya. Tapi kita akan bahas, kita dive into the teori yang udah kita dapat, sumber-sumber dari resource dari buku, dari apapun kita coba sampaikan. Kita mau bahas juga nih pelit versus matre. Yang salah tuh yang mana? Apakah cowok yang ngatain cewek matre itu memang dia merasa cewek itu matre atau dia yang pelit aja gitu? Maksudnya dia nggak mau ngeluarin budget aja. Lalu yang terakhir, kapan sih kita harus aware atau lebih waspada ketika menemukan seseorang atau mungkin kayak kalian mau mulai ngedate sama orang, kapan tuh kita harus waspada? Nah, langsung aja. Yang pertama. Nambahin dikit. Di segmen yang ketiga tadi, pelit versus matre, pokoknya di akhir-akhir itu kita bakal juga sharing soal pengalaman kita sendiri ya, menghadapi pasti cowok. Dong. Itu yang seru sebenarnya. Kalau nggak ada pengalaman kita nggak bakal bisa ngomong di sini karena ini kan bacotan kebanyakan wanita, salah satunya adalah bacotan kita sendiri, jadi ditunggu. Betul. Oke. First thing first, let's define apa itu pelit menurut lo, Fet. Apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan cowok pelit menurut pandangan lo? Kalau pelit untuk dari ukuran gue ya, sebenarnya tuh lebih ke gue nggak tahannya tuh ke orang yang perhitungan. Bukan cuman soal financial, tapi juga maksudnya ada beberapa yang bisa dibilang pelit. Misalnya mungkin dari pelit effort ya. Kemudian juga ada pelit soal waktu, atau mungkin ya sama yang ketiga kan materi ya gitu. Kalau misalkan effort tuh seperti apa sih, yang kayak nggak inisiatif lah. Ini kita ngomong konteksnya pacaran ya, berarti dia tuh nggak banyak inisiatif, nggak support goal pasangannya, dia cuek dan sebagainya. Misalkan untuk yang pelit waktu mungkin dan juga perhatian, biasa tuh mereka ini tuh yang nggak mau luangin waktu. Nah ini gue ceritain nanti gitu. Dan juga susah untuk hadir secara emosional gitu. Jadi ketika mereka udah dapat pasangannya nih, udah dibiarin aja gitu. Makanya nggak sedikit juga pasangannya itu tuh yang lebih lonely ketika dia berpacaran. Nah itu tuh itu banyak gitu. Nah yang terakhir tuh pelit materi, yang seperti kita tahu ya, nggak mau obvious.
gitu, kata, "Emang joint venture, bro?" Gitu. Ya gitu sih. Nah, kalau dari lu ada ditambahin nggak soal pelit ini? Sebenarnya sudah di cover semua sih ya. Memang yang jelas itu sebenarnya pelit itu is not just about money menurut gue, Yes. karena Mm-mm. itu banyak ya, banyak hal yang bisa kita lihat gitu, kayak tadi Petrus bilang, pelit effort, pelit waktu, perhatian. Apalagi dalam suatu hubungan tuh kalian tuh kan harus timbal balik, ngerti gak sih? Kayak Ya. contohnya gini ya, gue itu tipe orang yang kalau misalnya ada occasion ulang tahun atau apapun gitu ya, gue tuh langsung mikir gue harus memberikan sesuatu, karena itu juga salah satu love language gue untuk memberi gifting ya. gitu. Jadi kalau misalnya ada, nggak cuma pasangan gue aja gitu loh, maksudnya kayak teman-teman gue pun gue inget gitu. Oh, dia ulang tahun nih, gue harus beli apa ya, harus kasih apa ya ke dia gitu. Apa ya, ada common sense, ada inisiatifnya. Kalau misalnya itu aja mereka nggak bisa inisiatif, gue misalnya sebagai cewek, gue selalu mau memberikan, misalnya ngasih kado gitu ya ke pasangan gue. Kalau misalnya pasangan gue yang kayak, maksudnya bukan kayak pasangan gue yang sekarang, kayak cuek, terus nggak memperhatikan tanggal-tanggal spesial, dan maksudnya nggak ada ngasih apa-apa gitu. Maksudnya dalam hubungan itu salah satunya pasti akan ada yang ngerasa, ih dia berarti mungkin nggak sayang, dia tidak. Nah, padahal effort dan perhatian itu, perhatian ke mungkin itu nggak perlu mahal sih ya menurut gue ya. Itu nggak perlu sekedar bunga atau gimana. Kita sebagai cewek, walaupun maksudnya quote unquote kayak independen, tapi tetap lo perlu gitu loh diperhatiin gitu. Kenapa? Karena itu support our feminine energy. Jadi itu ngaruh sekali menurut gue ya gitu. Yes. Jadi setuju. Pelit sih udahlah. Gitu. Belum siap sih itu kayaknya. Belum siap. Oke. Nah, menurut lu, Yos, ini kita nggak ngomongin kenapa cowok bisa pelit, itu kan bisa dari POV mereka ya. Kebetulan hari ini kan kita tidak ada guest cowok. Nah, kita mungkin boleh nggak nih lu coba jelasin deh dari sudut pandang lu, cowok, kenapa tuh cowok bisa pelit sih gitu. Mungkin dari buku-buku, jurnal, atau mungkin yang blog gitu yang kita udah baca gitu. Nah, boleh nggak sharing? Silahkan deh. Oke, mungkin salah satu yang menjadi faktor utama ya, menurut gue cowok bisa seperti itu. Yang pertama adalah faktor internal dari keluarga atau didikannya dia, di mana dia dibesarkan gitu. Gue tidak ngejudge keluarga yang membesarkan seseorang. Maksudnya mereka mungkin harus memaklumi misalnya, itu nggak salah gitu ya. Tapi memang menurut gue itu adalah salah satu faktor. Mungkin dia tumbuh di keluarga yang super hemat gitu ya. Or maybe he had financial struggles when he's growing up. Dan itu kan kita tidak bisa menyalahkan orangnya juga, karena dia juga tumbuh di situasi yang dimana dia harus struggle finansial gitu. Tapi menurut gue trauma itu bukan excuse ya. Maksudnya trauma yang lo rasain itu bukan excuse buat tidak nge-treat pasangan lo dengan selayaknya. Betul. Nah, kembali lagi, kalau ada orang-orang yang bilang if he want, he would. Yes, betul. Jadi, betul. Nah, terus satu lagi ya, mungkin yang gue baca itu lack of emotional investment. Jadi kalau misalnya cowok nggak invested secara emosional, dia juga nggak akan mikirin what can I do to make her feel seen and loved. Jadi kenapa dia bisa pelit? Kenapa dia tidak bisa memperlakukan pasangannya secara royal gitu ya? Mungkin dia belum emotional invested. Jadi dia nggak tahu sebenarnya cara memperlakukan
ceweknya itu gitu. Kalau menurut lo gimana? Ada gak yang mau lo tambah? Mungkin satu lagi kali ya, gue tambahin. Mungkin ini yang kita baca juga bareng gitu ya. Itu soal ini tidak tahu kan namanya, ini kan yang kita baca. Nah, ada satu apa namanya hal ini dari segi power dynamic. Maksudnya tuh ketika dia megang kontrol atas uang itu sendiri atau mungkin effort, dia berasa tuh lebih dominan gitu. Dan Itu juga berarti itu dari faktor psikolognya dia ya, maksudnya iya jika dia merasa lebih power, betul lebih berkuasa. betul. Okay. Misalnya maksudnya dengan selalu membatasi, mengatur, terus kemudian menghindari kontribusi yang supaya bisa tetap merasa di atas nih cowoknya. Nah ini sebenarnya tuh apa namanya mesti dilihat, dan juga itu menurut gue sih sebuah red flag ya, Say. Nah, ini red flag sih. Ini red flag sih. Mungkin yang tadi gue sebutin mungkin masih bisa apa ya? Bukan dimaklumi kata-katanya. Lebih bisa mengerti dan bisa diubah mungkin ya. Kalau yang kayak gini, itu berarti memang karakteristik dia sebagai seseorang yang mau ngontrol, ngerti gak? Jadi enggak sih. Suatu saat, walaupun dia sekaya apapun, menurut gue orang yang seperti ini adalah dia akan berpikir seperti gue yang keluarin duit, berarti lo harus nurut sama gue gitu. Jadi dia bisa nginjek-nginjek cewek. Nah itu dia. No, it's a red flag, guys. Kalau misalkan apa namanya sudah bisa berpikir seperti itu ya gitu. Nah satu lagi, benar baru ingat. Ini soal apa namanya tuh kayak selfishness disguise gitu loh. Ketika bilangnya gue lagi hemat nih, tapi ketika apa namanya dia ngelihat barang atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang buat dirinya sendiri itu royal dia gitu. Nah, mungkin kita bisa bilang ya, maksudnya itu juga bukan soal hematnya, tapi itu kalian prioritasnya atau enggak gitu loh. Yes. Lebih ke prioritinya gitu. Lebih ke prioritanya. Sih. Jadi untuk yang kayak gini-gini ya kita kan itu kan cuma 4 dari yang kita tahu aja. Itu balik lagi. Kalau misalkan ada tambahan lagi atau mungkin POV dari cowoknya, silahkan di komen. Yes. Ya nggak sih? Gue penasaran sih sebenarnya ya. Maksudnya nggak dengar dari POV cowok gitu. Kenapa sih kalian mungkin pernah ada di situasi seperti itu, di mana kalian harus menjaga pengeluaran gitu ya. Coba ceritain deh pengalamannya, kenapa bisa seperti itu dan apa yang kalian lakukan untuk mengubah itu gitu. Karena sesuatu yang seperti itu kan sebenarnya nggak apa ya, tidak bisa sustain gitu ketika kalian ada di suatu relationship gitu. Nah, ngomong-ngomong, tadi kita udah bahas kenapa cowok pelit. Nah, kebanyakan tuh cowok-cowok ada beberapa yang gue dengar, maksudnya cowok tuh kayak ngelihat cewek yang high maintenance dikit, atau ngelihat cewek yang maksudnya cewek minta ini sedikit gitu ya, atau mungkin minta kado aja, maksudnya masa kado, sebenarnya kado nggak perlu dipinta gitu ya. Iya makanya sih. Cowok bilang cewek tuh matre. Nah, sebenarnya menurut lo ini topik yang sangat hot untuk didebatin sih. Mana yang salah? Cewek itu matre atau cowoknya aja yang pelit? Tapi mesti cowok-cowok, makanya gue mesti bisa membedakan orang-orang yang memang cewek-cewek. Gue nggak belain cewek juga, karena kadang juga cewek banyak ininya ya, banyak banyak juga yang rada-rada gitu. Jadi kalian juga mesti ngerti dan tahu dan juga nggak bisa digeneralisasi mana cewek-cewek yang gold digger itu kan kelihatan ya gitu. Gitu. Tapi ketika kalian
memutuskan nih ceweknya udah baik, memutuskan untuk apa namanya berpacaran atau mungkin PDKT sama kalian, ya lebih baik dan alangkah lebih baiknya kalian juga maksudnya bisa memprovide itu gitu loh. Cewek matre ya apa namanya, yang gue bilang tadi, karena kalau bilangnya matre berarti itu dia tuh cuman bener-bener materialistik, dan maksudnya dia tuh tidak even nggak cinta sama lu gitu loh, ngerti kan? Iya. Jadi apa namanya yang dimintain, aduh apa namanya, ngepuji lu pakai sugar coat kata-kata yang kalimat-kalimat yang manis-manis, tapi tuh nanti ujung-ujungnya minta duit. Nah itu kan lu mesti lihat itu. Jadi Dan gue yakin sih sebenarnya cowok-cowok di luar sana pun, atau kalian yang nonton ya sebagai cowok, gue yakin cowok itu tidak bodoh ya. betul. Masalah seperti itu mereka pasti bisa membedakan lah di mana cewek yang tulus dan memang layak di-provide, sama cewek yang cuma mau morotin lo doang gitu. Lo pasti bisa tahu lah, bisa aware lah. Itu sebenarnya kayak common sense aja gitu. Nah, kenapa sih kalian itu kayak kayak nggak suka gitu ketika cewek minta di-provide sedikit aja langsung bilangnya matre gitu. Sebenarnya cewek itu terlalu mengeneralisasi semua cewek. Nah, cewek itu sebenarnya pengen effort loh, bukannya lebih ke hartanya gitu loh. Menurut gue cewek tuh we want to feel appreciated. Kadang appreciation itu bentuknya bisa sekecil dibeliin apa ya, kayak misalnya lo lagi capek terus ya lo beliin kopi gitu ya. Sekecil itu gitu loh, bukannya kayak ngelihat cewek lo capek, aduh gue harus beliin dia Hermes. No. Nggak juga dong. Nggak mesti gitu. Padahal sebenarnya kita tuh yang bikin kita atraktif itu sama cowok itu tuh effort dan juga tingkah laku ketika mereka tuh treat kita loh sebenarnya, bukan soal ininya doang gitu. Malah yang lebih atraktif dan hot menurut kita tuh kelakuan kalian yang kecil-kecil gitu. Yes. Ingat ya guys ya, ini cowok-cowok, ini buat cowok-cowok nih ya. Being generous itu di dalam suatu relationship bukannya ekstra. Jangan menganggap being generous in a relationship is an extra. It's the bare minimum. It's the bare minimum. Jadi ketika lo ada di dalam sebuah hubungan dan lo sudah yakin gitu ya, ini partner yang lo akan jalani hubungan ini sampai nanti gitu di masa depan, atau sampai nanti lo menutup masa, itu sebenarnya bare minimum untuk menjadi generous. Dan gue gara-gara topik ini gue sempat research juga, terus ada konten-konten yang muncul jadinya gitu. Sama dari TikTok kan algoritmanya langsung kayak ini ya, ngebaca. Ya langsung ngebaca. Ada konten yang bikin gue ngakak juga, tapi ini ada benernya juga. Jadi ini kayak yang ngomong itu udah nenek-nenek gitu ya, udah oma-oma. Nah dia ditanya sama orang misalnya yang nanya gitu di jalan gitu, apa rahasia untuk hubungan yang langgeng, bahagia, yang langgeng sampai tua. Dia tuh ngasih tips buat cowok-cowok, bahagiakan istrimu. Kalau istri kalian bahagia, kalian akan terus diberkahi. Ngerti gak? Itu percaya nggak percaya loh. Berkah itu, berkah pasangan, berkah seorang pria itu datangnya dari istri yang happy. Jadi kalau misalnya lu tidak membahagikan istri lo, berkat lu amit-amit yang ngerti gak? Iya. Nah itu percaya nggak percaya guys. Bisa nggak percaya. Karena kan pernikahan atau mungkin apa itu kan salah satu ibadah terpanjang. Nah, salah satu ibadahnya itu juga ya membahagiakan istri, dan istri pun mesti respect sama suami gitu. Jadi mesti saling ya. Kebahagiaan istri, siap-siaplah kamu ya diberkati pasangan cowok-cowok ini. Gitu. Terus ada satu lagi yang muncul di konten gue juga. Ini lebih ke masalah apa ya? Feng Shui. Kontennya ini ngomong gini. Perempuan itu untuk menarik abundance, untuk menarik money,
dia itu perlu untuk memoles diri gitu lah, kayak lo harus dari apa ya, ketika lo invest di diri lo sebagai perempuan, abundance itu akan datang terus. Itu buat perempuan. Kalau laki-laki, ketika lo mau narik abundance, ketika lo udah dapat uang, itu lo investnya ke partner lo. Jadi ya make sense ketika lo ngeliat cewek yang dari depan kayak, ih dia kayak kelihatan lah gitu ya auranya, merawat diri dari atas sampai bawah, hasil dari mungkin dari suaminya yang terus mendapatkan berkah itu dan disalurkan ke istrinya. Gitu. Agak lucu juga, tapi menurut gue ada benernya sih. Saya nggak percaya loh. Percaya nggak percaya? Okay. Jadi pernah nggak ngerasain dan juga mungkin dengar cerita kali ya, itu juga boleh, mengenai cowok pelit. Cowok pelit konteksnya dalam hubungan ya? Ya. Emang ada yang nggak di konteks hubungan? Di pertemanan juga ada, boleh? Dalam pertemanan ada. Ada. Boleh aja. Oke, ini ada cerita waktu gue zaman masih sekolah. Dulu tuh masih zamannya Uber baru launching, tahu gak? Ingat gak? Uber. Kan sekarang udah bangkrut ya di Indonesia. Iya, udah nggak ada. Nah, waktu Uber baru launching, gue inget banget itu tarifnya tuh ada yang kayak maksimal berapa km itu lo cuma bayar Rp1.000. Itu zaman gue masih sekolah lah, udah lama banget. Iya. Nah, ada satu orang ini, gue ya, kalau gue nggak tahu ya ini mungkin apakah karena gue juga subjektif aja. Kalau gue pribadi, ketika ada promo seperti itu ya, gue sebagai manusia gitu, human being, gue nggak akan tuh ngasih 1.000 pet. Ya gue nggak tahu ya ini apakah cuma gue doang atau memang ini common bare minimum, common sense. Gue nggak akan ngasih 1.000. Minimal gue ngasih 5.000 goceng gitu ya. Goceng teman lah. Itu pun ya. Maksudnya ya 1.000 itu lu ngasih 1.000 gitu, gimana sih perasaan lo gitu sebagai manusia? Nah, ini orang bener-bener ngasih 1.000 dan lu tahu kan 1.000 koinan, ngasihnya 1.000 koin. Kalau misalnya lo ngasih yang kertas, masih kelihatan gitu ya, itu uang ya kan yang gue maksud. Maksudnya dia bener-bener ngasih 1.000. Terus gue kayak nanya, wah lo cuma ngasih 1.000? Ya iya kan tarifnya 1.000. Terus gue yang kayak langsung untuk kepala gue. Sebenarnya nggak masalah. Cuma ya kalau dari gue pribadi ngelihat orang seperti itu, gue nggak tahu, gue langsung kayak itu kayak my biggest ick kali ya, kayak lo ilfeel gitu loh, kayak langsung no. Minimal pasti bapaknya biar bisa minum aja. Goceng deh biar dapat aqua tuh. Nah itu. Oke, next mungkin ada cerita apa itu ya? Temen kan? Itu teman. Itu kalau dalam ada. pasangan, ntar gue mikir dulu. Ada kayak ini lebih ke perhitungannya, ya perhitungannya sih. Maksudnya nggak tahu pelit perhitungan. Ya pokoknya ada di suatu hari. Di suatu hari itu kita kayak kita kayak makan di gue lupa lagi. Oh ini lu yang ngalamin? Iya. Oke. Gue yang ngalamin. Kita lagi makan di mana gitu ya, tapi ini bukan pacaran ya, PDKT-an lah. Masih kayak PDKT gitu. Kita makan, terus yang milih tempatnya dia. Yang milih tempatnya dia. Terus gue paling ilfeel sama orang yang ketika ngelihat menu terus lama mikirnya. Terus tau gak dia buka kalkulator. Dia buka kalkulator. Gue bingung.
bukan gue yang kayak gimana gitu ya, gue kayak malu gitu, gue malu duduk sama dia kan, dia buka kalkulator terus gue, lu udah siap pesan belum? Maksud gue kalau gue udah ngeliat dia buka kalkulator gitu, gue mau tahu pesanan dia apa, dan gue akan pesen yang sama, misalnya minimal harganya setara sama dia atau di bawahnya dia nggak apa-apa. Terus itu gue kayak mau pulang tapi udah duduk gimana gitu. Oh, steakhouse ya. Terus dia nggak pesen main course dong, dia pesennya kayak Pasta. pesen iya Oke pesen deh. yang ya udah yang ya udah gitu, yang dia yang kayak mungkin dia juga malu juga tapi terus akhirnya ya udah gue pesen salad aja. Nah, yang gong bisa speednya nah ini nih, gue mau nanya dulu, lu udah dari awal dong cerita dia buka kalkulator, gue udah curiga nih, curiga gue. Iyalah, lu bayangin dia udah buka kalkulator, terus pas bill keluar dia diam anjir, dia yang kayak bukannya diam sih, kayak dia ngeliatin gue, terus ya udah gue ambil aja, mbak bisa split bill gak? Gue yang langsung inisiasi split bill di depan muka dia gitu loh, kayak Iya. oke, bye bye. Karena dia diem aja, terus liat muka lu berharap apa dibayarin, Neng? Nggak dong, lu bayar sendiri tuh pasta lo. Tidak mau gue. Tidak, jangan nih. Ya, sekian cerita saya. Itu gue berusaha untuk mengingat ya. Iya, tapi gue pun nggak. Itu anjing bener sih. Pengalaman kayak gitu sebenarnya nggak bisa gue, yang nggak mau gue inget-inget gitu, kayak anjing lah ini orang. Makanya, tapi mau gimana Yos? Ini namanya bacotnya kebanyakan wanita nih, mesti ada pengalaman kita. Iya makanya, coba kalau lu dong, gantian dong. Ini gue ceritain soal dari apa namanya yang gue denger dulu deh, yang gue alamin nanti dulu gitu. Nah, ini yang kita bahas tadi soal pelit effort, pelit perhatian dan lain-lain. Di satu orang ini tuh cerita sama gue, dan gue kan kalau misalkan dia lagi main sama gue suka nanya gimana sama cowok lu, gimana kabarnya, udah sampai mana lah gitu, gue nanya. Nah, usut punya usut, ini mereka pacaran itu ketemu sebulan cuman 2 kali. Sebulan. Awalnya seminggu, lama-lama 2 minggu sekali. Terus tuh sebulan 2 kali, hampir sebulan sekali, nggak, terus kemudian nggak, hampir kayak sebulan nggak. Nah itu tuh berangsur-angsur menurun gitu. Gue tanya dong, ya udah deh kayak gini mah nggak usah dilanjut. Nah kemarin lu ulang tahun, lu dikasih apa sama dia? Gue bilang gitu. Nggak dikasih apa-apa. Terus lu udah mau setahun, kata gue. Tahan lu, gue bilang gitu. Terus yang gue curiga, setiap dia ngajak ngedate itu tuh di hari biasa. Dan gue takutnya dia ngomong ke orang tuanya gue kerja ketika ini, tapi ternyata dia ngedate. Nah, gue tidak tahu, dan gue sangat curiga ketika disuruh ngedate ya begitu. Udah umur berapa nih? Tahun 2000. Oh. Okay. Yang seumuran tahun 2000. Si cowoknya itu 98 pas 97 gitu, di bawah kita deh. Gen Z ya. Nah, awal-awal juga masih dibayarin. Lama-lama ketika ketemu split bill, Neng. Udah pelit effort, pelit perhatian. Kalau orang yang gue kenal ini marah, bete, balik bete, pelit juga materi. Terus ditanya dong, gue nanya, lu udah mau bagaimana deh, gue bilang. Ini mah nggak usah diterusin, dibanding lu sakit hati terus. Akhirnya ternyata pas gue tanya, gue tanya lagi, ternyata dia sudah putus ya. Oh, bagus ya. Happy for her. Iya, walaupun setahun. Masih bagus lah, nggak nyampe setahun lebih. Betul. Kalau gue tuh ada nggak ya? Ada dong. Mungkin mantan gue yang dulu kali ya.
Yang mana yang pertama? Yang pertama-tama banget lah. Tapi gue tahu ya. Nah, lu kenal nggak ya? Enggak, itu pas zaman kuliah. Sebelum Kenal, nggak pernah ketemu, cuma tahu kayaknya. Yang pernah gue nebengin mobilnya pulang bareng dari Foresta. Iya, lu masih. Oh iya. Iya kan? Benar. Oke. Nah itu tuh, kalau ini tuh yang seperti yang ciri-ciri itu yang tadi selfishness guys. Oke. Kayaknya gue tahu nih ceritanya. Akhir-akhirnya pokoknya gue juga mungkin udah muak juga. Karena dia tuh bilangnya oke deh gue lagi nabung. Buset, pas lagi nabung bisa tuh beli gitar belasan juta neng, langsung guys. Nah kayak gitu tuh. I mean ya, cowok-cowok, kalau lu mau spend ke hobi lo, at least tidak kalau lu punya pacar, lu harus bisa membagi gitu ya, kayak memprioritaskan. Gue juga suka gimana ya kalau misalnya sama cowok yang dia berani spend ke hobinya, tapi ini hubungan lo nih sama pacar lo seadanya, ngerti gak? Iya. Nah, itu gue gak suka. Maksud gue gak ngelarang lo untuk nge-spend ke hobi lo, gue gak ngelarang lo beli spare part mobil berjuta-juta, gue gak ngelarang lo beli ganti-ganti motor ya setiap bulan, bodo amat kalau gue tidak terdampak. Iya. Ngerti kan? Ngerti. Nah. Karena bukannya mau selalu maksudnya dibeliin AP deh, enggak juga. Cuma maksud gue tuh jadi kayak ngedate gue pun jadi diirit-irit, tau gak lu? Tapi itu ketika dia ngomongnya kalau misalkan kayak sorry deh, cuman gue pengen jajan apa gitu ya, atau mungkin makan di mana gitu, dia bilang ayo lagi nabung. Cuma kan gue jadi emosi anjing. Pas dia beli kita belasan juta kan, dan itu tuh langsung jebret lunas gitu loh. Kayak apa ini? Ya, gue paham. Sebagai cewek, gue paham. Mungkin kalau cowok yang pelit ya. Bagus kok. Oke. Yang gue nggak kan mereka kan cowok bertiga nih. Mereka itu sandwich generation. Jadi ada orang tua yang mesti dibiayain juga gitu. Nah, yang gue nggak suka ketika nyokapnya minta uang buat ke rumah sakit, dia tuh kayak suka nggak bales chatnya lama gitu loh, sampai kayak nyokapnya tuh chat ke gua, ini si ini kemana ya, belum balas chatnya tante gitu. Gue bilang kan gue nggak tega ya, cuma gue juga nggak saat itu pun gue masih kuliah dan gue masih belum kerja, jadi gue tidak bisa bantu banyak juga. Dan akhirnya gue karena dia lumayan fast respon karena kalau gue chat, makanya gue suka ngomongin. Cuman kan nggak mungkin yang selalu gue omongin terus menerus ya, makanya gue sampai gue tegur gitu, kayak lu emang nyokap lu buat apa sih, buat kesehatan juga kok, buat papa lu juga gitu loh. Maksudnya buat minta duit kan juga bukan buat foya-foya. Minta duit kan juga bukan jutaan gitu loh. Maksudnya kadang juga minta duit pulsa gitu-gitulah. Cuma maksud gue kayak ya udahlah, kan lu kan juga lebih diberkatin nih sama Tuhan. Ya udahlah, bantu lah gitu loh. Lu bisa balas gue, tapi kenapa lu nggak bisa balas nyokap lu sendiri gitu? Iya. Nah itu tuh gue nggak suka di situ, makanya putus. Bagus. Gitu. Nah. Oke. Lainnya nggak ada. Males gue nginget-ngingetnya. Iya. Oke. Ketika let's talk about red flags ya. Ini kan when is dalam tanda kutip hemat is no longer cute. Kalau hemat misalnya dalam suatu hubungan lo hemat, lagi berhemat nih buat nanti kita nikah, itu cute ya. Ada tujuannya gitu. Betul. Terus ada diskusinya gitu. Nih nanti kita bulan ini budget kita sekian untuk ngedate. Kalau diomongin seperti itu menurut gue lebih fair. Ya. Tapi kalau lo jadi lebih kayak menahan pengeluaran, tapi di sisi lain lo malah
spend ke hal-hal yang lain yang buat pribadi lo sendiri, kapan tuh kita harus waspada Pet sebagai cewek? Ketika kan kemarin dari episode kita suka ngomong kalau misalnya pacaran itu ada value dan mindset provide and protect gitu. Yes. Ketika lu semua hal harus patungan bahkan setelah jadian cukup lama gitu, even hal kecil pun lu mesti minta patungan, kayaknya lu nggak siap untuk pacaran deh gitu. Jadi menurut gue ketika lu sudah yakin untuk bisa provide, barulah lu pacaran untuk ke tahap yang serius ya gitu. Jangan jadinya nantinya cewek lu tuh pasti kayak ini, kalau misalkan udah kelamaan ya, jadi tuh kayak ngerasa bersalah ketika mau minta sesuatu yang sederhana gitu loh. Jadi takut takut cowok gue ntar gimana lah, terus mungkin marah atau gimana gitu. Menurut gue sih kalau lu nggak siap secara finansial, mending nggak usah sama sekali gitu loh. Mending kerja neng dibanding lu pacaran ya. Iya, kerja aja tuh nonstop. Kan nggak ada yang ini kan jadinya, nggak ada yang memang nggak ada pengeluaran yang expense lebih lah untuk pacaran gitu. Terus mungkin satu lagi, nggak pernah ada inisiatif ya tadi gitu loh, kayak memberi gift kecil gitu atau kecuali diminta kan, kayak kadang juga malas juga ya orang namanya juga hadiah ulang tahun deh. Minimal ulang tahun ya. Kalau lo udah pacaran selama dan lo tidak mendapatkan perlakuan minimal, dia merencanakan kayak dinner gitu ya. Dinner yang spesial lah dari ngedate yang sebelumnya. Kalau tidak ada itu, apalagi kalian sudah pacaran bertahun-tahun, dia tidak pernah memberikan minimal kado ulang tahun atau dinner ulang tahun atau anniversary bahkan, kayaknya kalian harus mulai mikir. Tapi jangan kelamaan ya guys ya, jangan sampai lu udah 8 tahun pacaran terus baru inget gitu, dia nggak pernah merencanakan surprise. Mesti dirinso otaknya itu sih. Gue cuci sini lo otak lo. Jangan kelamaan, jangan goblok, udah kelas 8. Nah terus kan ya, kalau misalnya kalian sudah lumayan pacaran lama, dia tidak pernah ngobrolin rencana masa depan karena dia tidak mau membicarakan money talk gitu. Dia tidak mau ngomongin duit lah. Menurut gue ada sesuatu yang salah. Karena kalau kalian pacaran bertahun-tahun, dia tidak ada rencana ke depannya. Bahkan gue aja pacaran setahun 2 tahun, udah mau 2 tahun, 2 tahun, udah mau 3 tahun ini. Berarti kita ada loh kayak rencana. Bahkan ngomongin finansial tuh setiap bulan gitu. Ngomongin pengeluaran tuh setiap bulan kayak gitu. Kalau pasangan kalian tidak berani membicarakan hal itu, tanya lagi deh ke diri kalian. Gitu. Bisa nggak lo begitu hidup dengan orang yang seperti itu gitu loh. Ini apalagi yang nggak transparan soal finansial. Bilang kan mau serius tapi finansial tuh cuman dia dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi kayak mending lu ini deh pikir ulang gitu. Kalau goals kalian ke pernikahan, harusnya pernikahan kayak gitu kan transparan ya, untuk segala sesuatu. Apalagi segala yang sesuatu mau ditutup-tutupin gitu. Jangan ya Neng ya, pada terus bikin bener, jangan kelamaan, jangan 8 tahun loh. Jangan goblok, 5 tahun baru sadar, tapi dilanjutin. Ngerti gak? Karena apa? Karena takut sendiri, terus atau karena nanti kalau maksudnya 5 tahun gue udah kebuang, mendingan lo buang 5 tahun lo, terus lo mulai lagi gitu, dibanding lo meneruskan hal yang udah pasti lo nggak bakalan suka nantinya. Oke. Nah, mikir-mikir lagi ya, apalagi yang kalian udah mau merencanakan ke depannya gitu.
tanyain lagi ke diri kalian. Tanya ke diri kalian, yang seperti ini gue bisa gak ya terima? Gue bisa gak ya hidup sama orang yang seperti ini? Kalau lo bisa ya udah sok, silakan lanjutkan pernikahan kalian, rencana-rencana kalian ke depan. Kalau kalian masih bertanya-tanya ini orang atau gue bisa gak ya hidup sama orang ini, mendingan ya pikir-pikir lagi. Mungkin kalau misalkan dari kalian ada red flag lainnya yang mau di-share, coba komen apa red flag lainnya dari coklat. Intinya mah kalau dari kita mah kita nggak suka ya yang perhitungan. Iya, itu gue ilfeel banget sih. Iya. Ilfeel banget. Oke. The bottom line is cowok pelit itu bukan cuma masalah dompet, ya, girls. It reflects his mindset. Itu tentang mindsetnya dia, terus kapasitasnya dia untuk memberi dan sebanyak apa dia menghargai hubungan kalian. Gitu. Kalau cowok beneran sayang, dia itu nggak akan cari cara buat lo ngerasa dilihat, dihargai atau dicintai. Dia akan cari cara gitu ya untuk lo merasa dihargai, lo merasa dicintai. Apapun itu caranya, dia akan melakukannya gitu. Bahkan ini quotes dari cowok gue, bukan quotes ya, dia pernah ngomong ke gue gitu, kayak dia pernah state, I would do anything for you. Anything tuh anything gitu. Kalau dia udah bilang anything, dia tuh bakalan bener-bener yang kayak dia akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya dia untuk membuat gue bahagia gitu loh. Betul. Apapun itu caranya. Jadi kalau memang dia adalah buat kalian gitu ya, if he's the one, dia nggak akan ngebuat lo ngerasa bersalah ketika lo minta sesuatu hal yang kecil. Betul. Gitu. Seperti yang tadi masih bilang, if he want, he will. Yes. Nah, mungkin kalau kalian yang kayak ngerasa lo yang selalu effort, lo yang lebih effort di dalam suatu hubungan, atau lo yang selalu mikirin rencana-rencana gitu, lo yang selalu ngasih, tanya diri lo lagi, am I in a relationship or am I a donor? Nah, apakah kalian ada suatu di suatu hubungan atau kalian itu donatur aja? Coba ditanya lagi. Nah, ada lagi yang mau ditambahin? Cukup ya? Oke guys, thank you for today episode. Seru banget ngomongin cowok-cowok pelit. Sekali lagi kalau misalnya kalian ada apa ya? Ada yang mau kalian tambahin, ada yang kali merasa gue gak setuju sama statement lo gitu, coba tolong di komen aja, kita terbuka banget untuk kritik dan saran lagi ya. Kalau kalian mau topik tertentu, bisa juga kalian DM kita di Instagram @bakwanpodcast. Terus kalau kalian juga punya cerita, bisa DM juga di komen di Instagram kita @bakwanpodcast atau komen di video ini, karena kita suka banget bacain cerita dari kalian. Jangan lupa follow biar kalian gak ketinggalan episode-episode ada di Instagram @bakwanpodcast, Spotify Bakwan Podcast, Apple Podcast Bakwan Podcast, dan tentunya YouTube. Jangan lupa di subscribe juga, karena gue cek nih ya analitiknya YouTube kita, banyak orang-orang yang nonton sampai 7.000-an sekian gitu ya, tapi mereka tuh belum follow, belum subscribe. Please banget guys, subscribe kita biar kalian gak ketinggalan episode seru, dan biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Betul. Dan ini gue mau announce sedikit, karena nanti bulan Juli gue akan datang ke Jakarta. Oke. Nah, jadi kita akan ketemu sama, maksudnya host kita akan bertemu satu sama lain di layar yang sama gitu ya guys ya. Yeah. Kalau misalnya kalian mau request konten yang kita mau bawain, yang kita bisa bawain, di mana kita akan ada di satu layar, tolong di komen apa yang mau kita bawain, apa yang bisa kita bawain untuk kalian gitu. Betul. Karena setahun sekali nih. Setahun sekali, dan gue gak sabar banget sih.
Cuman doain aja tahun depan gue yang ke sono gitu. Nah, doain aja next year kita bisa record di Melbourne Ya, barengan. barengan. Oke, Kita mau photoshoot juga. jangan di spill dulu. Ditunggu Cepetan aja guys. Pokoknya bulan Juli kita bakalan dar der dor bombas.